sahabat yang baik, jumpa kembali kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga COVID dengan varian terbarunya Omicron bisa kita atasi dengan santai, tapi tetap dengan pengenaan protokol kesehatan yang ketat. Kita bertemu kembali dalam pembacaan Cari Angin, rubrik khas yang terbit di Koran Tempo setiap hari Minggu. Kali ini edisi Minggu 23 Januari 2022. Saya menulis tentang hal-hal yang tidak jauh dari isu kekinian, yakni soal pindahnya ibu kota negara ke hutan yang jauh di Kalimantan Timur. Undang-undang untuk pemindahan kota itu sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa yang lalu. Katanya undang-undang ini disahkan dengan buru-buru mengejar target. Pembahasan hanya 43 hari. Beda dengan undang-undang soal kejahatan seksual yang bertahun-tahun belum juga rampung. Tapi sahabat yang baik, saya tidak membahas tentang undang-undang itu. Juga bukan soal pemindahan ibu kotanya. Saya hanya mengambil bagian kecil saja soal nama ibu kota negara itu. Presiden Jokowi sudah memilih nama itu dan sudah dimasukkan ke dalam undang-undang. Bahkan konon nama yang dipilih Jokowi diambil dari 80 nama yang disediakan oleh ahli bahasa dan ahli sejarah. Luar biasa. Namanya ternyata Nusantara. Nusantara, itu saja, tidak ada tambahan apa-apa. Nah, kemudian apa risiko pemilihan nama itu? Yuk, kita ikuti saja pembacaan Cari Angin ini. Nusantara. Ada kelompok musik legendaris Kus Plus melahirkan serangkaian lagu dengan judul Nusantara. Dimulai sejak 1973. Saya masih remaja saat itu. Paling tidak ada 9 lagu yang ditulis oleh Tony Kuswoyo dengan judul yang sama. Nusantara 1, Nusantara 2, sampai Nusantara 9. Semuanya menggambarkan kekaguman Indonesia yang indah. Sebagian liriknya saya bacakan. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu, hutannya lebat seperti rambutku, gunungnya tinggi seperti hatiku, lautnya luas seperti jiwaku. Sayangnya saya tidak bisa bernyanyi, padahal lagu ini termasuk kegemaran saya sewaktu remaja. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Nusantara artinya adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah Indonesia. Kata itu berasal dari Nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti meliputi atau di antara. Ini dari bahasa Jawa kuno atau disebut juga bahasa Kawi yang diadopsi dari bahasa Sanskerta oleh para pujangga kita di masa Jawa dulu.
dan sudah ada di dalam kakawin negara Kertagama, gubahan Empu Prapanca di era kerajaan Majapahit. Lalu berabad-abad dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan sebuah negeri yang terdiri dari gugusan pulau dan laut dan gunungnya yang begitu indah. Berbagai kata turunan pun muncul. Misalnya, ada masyarakat adat Nusantara, ada budaya Nusantara, ada kuliner Nusantara, dan banyak lagi. Dan semua orang paham Nusantara yang dimaksudkan adalah Indonesia. Bahkan seorang ilmuwan, Dr. Arkan, pernah mengusulkan agar nama Indonesia diganti menjadi Nusantara. Karena nama Indonesia setelah diteliti unsur-unsurnya ternyata lebih jelek dari kata Nusantara. Beliau sampai menyebutkan dengan nama Indonesia itu, negeri ini tidak terlalu cepat maju. Entahlah, ini bisa kita debat berkepanjangan. Tapi sayangnya, Dr. Arkan itu sudah tiada saat ini. Beliau menyampaikan idenya mengganti Indonesia menjadi Nusantara sudah 4 tahun yang lalu. Kini tiba-tiba saja nama Nusantara dipersempit oleh Presiden Jokowi untuk menjadi nama ibu kota negara berdasarkan masukan para ahli bahasa dan ahli sejarah yang saya tidak tahu siapa orang-orangnya. Presiden Joko Widodo memilih nama Nusantara untuk nama ibu kota negara yang dibangun di hutan Kalimantan Timur. Apakah ibu kota itu betul-betul nanti terwujud? Atau mungkin tidak diteruskan oleh presiden setelah Jokowi lengser? Kita tidak tahu pasti pada saat ini. Semuanya bisa terjadi. Kita menunggu waktu saja. Seperti halnya Presiden Jokowi juga membiarkan proyek besar Hambalang warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap mangkrak. Sebagai tambahan komentar saya, kalau ini yang terjadi nanti, ibu kota negara juga mangkrak setelah Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat. Barangkali itu adalah karma Presiden Jokowi atau karma kita semua. Niat yang buruk akan mendapat balasan yang buruk. Niat yang baik akan diberi balasan yang baik pula. Tapi sudahlah, debat ibu kota negara yang baru itu yang sudah makin ramai, biarlah menjadi perdebatan tersendiri. Itu bukan yang saya soroti dalam cari angin ini. Yang saya soroti saat ini hanya serpihan-serpihan kecil saja nama Nusantara itu. Jadi dalam tulisan ini saya tidak ingin terjebak membahas apakah ibu kota negara itu perlu atau tidak, logis atau tidak, masuk akal 2 tahun lagi selesai atau tidak, di saat negeri kita banyak berhutang ini. Saya tidak menyoroti itu. Saya hanya menyoroti nama ibu kota negara saja. Kenapa nama Nusantara itu yang dipilih oleh Jokowi dari 80 nama yang tersedia? Tidakkah akan menjadi rancu jika seseorang nanti menyebut nama itu?
Nusantara apa yang dimaksudkannya? Apakah Nusantara sebagai keseluruhan wilayah Indonesia, sebagaimana kata itu kita kenal berabad-abad? Atau Nusantara yang kecil hanya sebagai ibu kota negara? Kemudian kita mengenal ada Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember. Jangan-jangan banyak orang tidak mengenal Hari Nusantara ini. Hari Nusantara ini lahir lewat keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001 di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Tujuannya adalah memperingati Deklarasi Juanda 1957 yang dianggap sebagai deklarasi yang sangat penting setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bunyi deklarasi itu adalah bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Deklarasi yang padat tetapi sangat tepat. Nah, bagaimana nanti Hari Nusantara ini dikaitkan dengan ibu kota Nusantara? Apakah tidak membingungkan? Kita memperingati Deklarasi Juanda atau kita memperingati ibu kota negara ketika setiap tanggal 13 Desember kita mengenangnya? Atau bahkan kita melupakan kedua-duanya? Undang-undang ibu kota negara yang baru disahkan memang kurang menyertakan partisipasi masyarakat. Siapa yang tahu ada 80 nama yang diusulkan kepada Jokowi? Siapa pula ahli bahasa dan ahli sejarah yang dimintai pendapatnya saat memilih nama Nusantara? Padahal seperti yang diucapkan oleh Ketua Bappenas, nama ibu kota negara yang diusulkan itu salah satunya ada yang bernama Nusantara Jaya. Tambahan kata Jaya ini justru membuat kenusantaraan diagungkan. Memang sih, tambahan Jaya terlalu umum dan terlalu klise. Tapi kan banyak kata tambahan yang layak disandingkan dengan Nusantara. Kenapa tidak dicari tambahan kata lain itu? Misalnya Nusantara Pura, atau yang lain Nusantara Kerta, atau Nusantara Kerta ini kita balik menjadi Kerta Nusantara. Pura itu artinya kawasan suci yang tentram. Di Bali ada 3 nama kota yang diperbarui dengan kata pura di bagian belakangnya, yakni Amlapura, dulu namanya Karangasem sesuai dengan nama kabupatennya. Ada Semarapura, dulu nama Kelungkung. Dan ada Mangupura. Ini kota baru untuk ibu kota Kabupaten Badung. Di Kalimantan Selatan ada kota Martapura. Kalau tidak salah itu ibu kota Kabupaten Banjar. Juga ada nama Martapura di Sumatera Selatan. Di bagian lain Sumatera juga ada daerah yang bernama Indrapura. Kalau di Bali memang kata pura di depan nama yang lainnya, itu menandakan
tempat suci. Karena itu kata pura untuk nama tempat atau nama kota ditaruh di belakangnya. Sedangkan kalau kata kerta itu artinya sejahtera. Jadi kalau misalnya nama ibu kota negara yang baru disebut Nusantara Pura atau Kerta Nusantara, pastilah yang dimaksudkan adalah ibu kota negara yang digagas oleh Presiden Jokowi. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Tetapi kalau menyebut hanya Nusantara, orang akan bertanya, Nusantara ini ibu kota negara atau negara itu sendiri? Nah, rancukan. Nah, demikian sahabat yang baik, sudah saya bacakan Cari Angin yang terbit 23 Januari 2020. Menjelang saya membacakan naskah ini, ada masukan dari teman-teman bahwa sebaiknya memang kata Nusantara itu kita lupakan untuk nama ibu kota. Lebih baik dicari nama lain yang barangkali lebih khas dengan Kalimantan. Apa misalnya? Waruna Pura. Kalau akar katanya Waruna itu sama dengan Baruna, artinya lautan. Kalau akar katanya Waru, itu bisa setara dengan Taru, yang artinya pohon alias hutan. Jadi hutan dan laut memang cocok untuk simbol-simbol di Kalimantan. Saya setuju-setuju saja. Yang penting jangan kata Nusantara tok, Nusantara yang utuh tanpa ada kata lain yang menyertainya. Karena seperti yang sudah saya sebutkan, kata Nusantara yang berdiri sendiri itu sudah diperkenalkan sejak lama, sejak di zaman Majapahit. Dan kata itu begitu agung, begitu menunjukkan kebesaran. Lah, sekarang kok malah dikerdilkan hanya menjadi nama ibu kota. Kenusantaraannya jadi hilang. Sampai jumpa. Rahayu semuanya. Salam sehat.